Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia aku mulai video aku dengan cuci-cuci piring ya. Jadi itu sekitar jam setengah 5 pagi ya teman-teman. Jadi ini tuh masih pagi banget. Jadi aku bangun tidur belum subuh juga ya. Jadi bangun tidur tuh langsung gercep ke kantor ya. Ini kantornya aku ya teman-teman, dapur. Jadi aku langsung mau cuci piring karena emang aku tuh udah sering banget ya aku bilang kalau tiap malam itu aku tim yang mageran gitu ya, males buat ngapa-ngapain. Jadi alhasil pagi-paginya tuh riweuh banget seperti ini, banyak cucian menumpuk yang belum dicuciin gitu ya teman-teman. Jadi ya pokoknya nggak patut banget tuh ditiru ya. Dan itu dia terlihat banyak banget piring kotor aku karena emang malam harinya itu kebetulan ada saudara datang ya, sepupunya Pak Sutu datang. Jadi di sebelah rumahku itu kan ada jualan cemil-cemilan gitu. Jadi aku beli cemilannya kayak jagung bakar, juga ada siomay itu aku beli. Jadi itu banyak piring kotor gitu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu dia, tadi aku sempat ambil plastik gitu ya di tempat plastik aku. Jadi di piring kotor itu ada sebagian yang belum terbuang gitu karena dia ditumpukan gitu ya. Jadi nggak kelihatan, aku tuh biasanya belakangan ini tuh kan selalu ngebuang sisa-sisa makanan gitu langsung ke tempat sampah. Cuman itu mungkin karena langsung ditumpuk gitu jadi nggak kelihatan aku tadi malamnya itu. Jadi ya udah aku buang di plastik itu ya. Untungnya nggak dimakan si Siti ya. Mungkin si Siti nggak kelihatan karena dia di bagian bawah tumpukan piring ini ya teman-teman. Jadi nggak terjangkau dia gitu. Nah itu dia, aku udah selesai buat cuci-cuci piringnya. Langsung aja itu aku mau bilas ya biar cepat selesai. Karena emang kalau pagi ini rasanya riuh banget ya. Kayaknya masih kurang aja, walaupun bangunnya udah pagi-pagi banget gitu, kayaknya masih kurang aja waktunya gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa sih ya, mungkin karena di situ kita mau ngerjain semuanya ya, pekerjaan rumah, mau nyiapin yang mau pergi kerja, mau pergi sekolah, itu semua kita kerjain. Jadi terlihat kayaknya tuh jadi lebih riuh gitu ya. Nah itu dia, udah selesai aku buat cuci piringnya, alhamdulillah ya. Itu langsung aku siram aja untuk sisa-sisa makanan bekas aku nyuci piring tadi, dan langsung aku sapuin juga ya. Jadi biar nggak ada tertinggal gitu, takutnya ntar dimakanin si Siti ya, si tikus itu. Jadi ya udah aku sapuin aja. Oh ya mohon maaf kalau aku bilangnya si Siti ya teman-teman, mohon maaf, maaf banget, beribu-ribu maaf kalau misalnya ada yang tersinggung. Bukan maksud hati aku buat menyinggung ya, karena biasanya itu suka disingkat gitu aja ya, ngomongin si tikus gitu. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalnya ada yang tersinggung gitu. Dan itu lanjut lagi, ini aku mau siram dulu, bukan siram ya, mau isi air dulu di mesin cuci. Itu aku sekalian mau nyuci. Jadi di sini seperti biasa lah ya, kalau kita nyuci pakai mesin itu pasti bisa disambi-sambi ya, itu sambilan aku mau masak. Di tungku yang paling ujung itu tadi aku tuh masak air ya teman-teman. Seperti biasa juga aku tuh selalu nyetok air panas di termos itu buat adik Ais. Jadi adik Ais belakangan ini semenjak alergi badannya bendol-bendol itu selalu aku kasih apa ya, air hangat gitu. Minumnya tuh harus air hangat. Jadi dia biar nggak banyak gitu, biar nggak keluar lah bendol-bendolnya itu. Aku nggak tahu, pokoknya dia tuh kalau setiap hujan turun, setiap dingin gitu pasti keluar tuh bendol-bendolnya. Jadi ya udah aku kasih air hangat aja. Dan ini di sini aku yang pertama mau goreng kerupuk dulu ya. Ini ada sisaan kerupuk. Kemarin tuh waktu malam minggu kapan tuh ya, udah lama aku agak lupa. Itu kita ada pergi jalan-jalan ke tempat sepupunya Pak Su, dan alhamdulillah dibawain kerupuk ini ya. Ini kerupuk apa ya? Aku juga nggak tahu, tapi kalau aku rasa itu kayak ada rasa bahan bakunya tuh kayak ada ubinya gitu ya teman-teman. Tapi ini enak banget deh. Jadi itu masih ada sisa sedikit mau aku goreng karena itu emang kesukaannya Ade Ais. Jadi kemarin tuh aku goreng sampai satu toples yang warna biru itu tuh penuh, dan satu hari tuh udah habis ya. Itu dihadapin sama Ade Ais sendiri, dia suka banget nonton TV tuh sambil ngemilin kerupuk itu. Jadi ini mau aku goreng lagi karena emang udah habis ya.
Dan di situ aku sambil nunggu untuk minyaknya itu panas, aku mau potekin cabai dulu. Nah, itu dia, aku beli cabai itu segitu, itu harganya Rp500 ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat tadi itu satu kertas itu palingan ada berapa buah lah ya cabai, itu harganya Rp500. Jadi emang aku kan udah bilang kemarin tuh aku nemuin warung yang ekonomis banget gitu, jadi kita bisa belanja itu sedikit gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang belanjanya tuh harian itu cocok banget buat belanja di situ. Makanya semenjak aku itu belanja harian, aku langganan gitu ya di warung itu. Kayak kemarin tuh aku ada beli cabai itu 4 bungkus ya, itu jadi 2.000. Terus juga cabai rawit itu 2 bungkus. Nah, ini dia udah panas untuk minyaknya, itu aku langsung goreng aja untuk si kerupuknya ya teman-teman. Jadi kalau dilihat sekilas itu kayak emping ya, kayak emping melinjo gitu, tapi padahal itu bukan emping. Tapi kalau dirasa itu dia kayak ada ubinya gitu ya teman-teman. Tapi yang jelasnya sih enak lah ya untuk rasanya. Nah, ini tadi aku belum selesai buat potekin si cabe, jadi lanjut aja nih mau aku potekin untuk cabenya. Nah, itu aku tadi juga ada beli cabai rawit ya tadi aku bilang, dan itu satu bungkusnya, pokoknya satu bungkus itu harganya Rp500, super duper ekonomis banget. Pokoknya si warungnya itu bener-bener membantu banget gitu ya kalau kita yang mau belanja harian seperti ini. Tapi kalau misalnya mau belanja mingguan, kayaknya nggak cocok sih, di situ lebih bagus tuh kalau misalnya mau belanja mingguan tuh lebih bagus langsung ke pajak atau ke pasar gitu ya. Tapi kalau untuk belanja harian emang cocok sih buat di situ. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kemarin-kemarin itu aku sebenarnya untuk beli cabai itu biasanya di pajak ya, itu per 1/4 atau setengah kilo gitu aku beli. Cuman karena emang stoknya udah habis, aku lagi mager buat ke pajak, ya udah kemarin waktu aku beli sayur di warung itu sekalian aja aku beli untuk si cabenya. Nah, itu untuk airnya udah mateng, ini langsung aja aku mau tuang untuk airnya. Jadi termos aku ini kecil banget ya, kayaknya nih nggak sampai 1 liter deh isinya, soalnya tuh sedikit banget gitu jadinya. Jadi kadang tuh aku mau kalau misalnya adik Ais tuh sering minum, itu aku mau sampai 2 kali gitu ya masak air panasnya untuk ngisi termos ini. Karena kan untuk air panas itu kan pasti dicampur dengan air dingin ya, biar bisa langsung diminum gitu. Nah, ini di sini jadi kemarin malam itu waktu sepupu Pak Sutu dateng, itu kan Kakak Nazli tuh ada minta dibeliin ayam bakar karena juga jual ayam bakar tetangga aku ya. Jadi di situ ayam bakarnya itu nggak habis, itu masih ada bersisa sedikit. Jadi nanti rencananya mau aku buat campuran untuk nasi goreng gitu ya teman-teman. Jadi daripada mubazir nggak dimakan, jadi nanti mau aku buat campuran nasi goreng. Nah, ini aku lanjut mau masak dulu. Sebelum aku buat nasi goreng, ini aku mau masak sarden ya, mau masak yang praktis, simple, dan ekonomis. Jadi itu di kulkas ada stok sisahan sambal kemarin, sedikit itu ada sisa karena kemarin tuh aku masak sambal tuh kebanyakan, makanya aku letakin di mangkok kecil itu. Jadi ini mau aku masak untuk sambalnya, nanti mau aku campurin sama ikan sarden ya teman-teman. Jadi ini ikan sardennya aku kasih cabai giling sedikit, terus juga aku kasih tomat. Jadi aku nggak pakai apa-apa lagi. Biasanya tuh aku pakai bawang putih, bawang merah iris ya. Cuman ini karena udah ada cabai giling, jadi nggak aku tambahin lagi. Dan itu aku kasih tambahan sedikit air ya. Itu kan sayang ya, ada sedikit sisa-sisa bumbunya di kaleng. Jadi itu aku tambahin air di kalengnya, langsung aku tuang di sini. Nah, itu dia. Jadi biar lebih agak banyak sedikit gitu ya. Itu aku tambahin telur ya teman-teman, telurnya 2 butir aja karena emang telur lagi mahal ya, jadi nggak apa-apa lah ya kita tambahin 2 butir aja. Karena kan kalau untuk sarden itu yang ukuran kecil, aku beli itu kan yang ukuran kecil itu kayaknya kurang banyak ya, isinya cuman 3 atau 4 potong gitu, aku juga lupa. Jadi itu makanya aku tambahin sama telur ini, jadi biar agak lebih banyak gitu ya. Jadi emang ikan sarden ini tuh kesukaannya Ade Ais ya, dia tuh suka banget ikan sarden ini. Dan itu aku sambil menunggu masakannya mateng, ini aku iris dulu. Oh, kok iris ya? Salah. Itu aku suwir-suwir dulu, mohon maaf. Itu aku suwir-suwir dulu untuk si ayamnya. Jadi nanti mau aku buat campuran nasi goreng itu ayamnya udah disuwir-suwir seperti itu ya, teman-teman. Jadi di situ tuh juga ada sisahan sambelnya karena emang sambelnya tuh kan nggak ada dimakan. Kakak Nazli juga nggak tahan ya, itu pedes. Jadi itu nanti sambelnya mau buat aku bumbu nasi goreng gitu aja ya. Jadi bumbunya tuh pakai sambal terasi itu aja. Nah, itu dia si telurnya
masih belum mateng ya teman-teman. Jadi itu aku ceplok gitu aja langsung ya. Jadi biasanya tuh kan aku masak sarden itu aku campur pakai terong. Cuman kayaknya lagi bosen untuk pakai terong. Jadi ini aku campur pakai telur ceplok seperti itu aja. Jadi ini nanti untuk telur ceploknya buat aku dan Pak Su aja karena Ade Ais itu nggak suka ya. Bukan nggak suka tapi dia lagi nggak bisa buat makan telur ceplok. Jadi itu buat kita aja. Dia palingan sukanya tuh makan ikannya. Dan untuk kakak Nazir tuh biasanya makannya telur dadar gitu ya teman-teman. Dan itu alhamdulillah udah mateng untuk ikan sardennya ya. Menunya udah mateng. Jadi hari ini aku cuman masak satu menu yang simpel, sederhana dan ekonomis. Dan lanjut itu tadi untuk si kuali udah aku cuci. Jadi ini mau aku tuang minyaknya. Tapi itu aku nggak banyak-banyak ya, karena aku nggak suka nasi goreng yang terlalu berminyak banget, itu aku nggak suka. Makanya itu sedikit aja minyaknya. Nah itu langsung aku tuang untuk sambal terasinya. Jadi sambal terasi sisahan yang ayam bakar. Jadi sebenarnya ayam bakarnya itu ada sambal kecapnya, cuman aku nggak suka sambal kecapnya. Jadi aku minta sambal terasinya aja. Nah itu langsung aku aduk-aduk aja ya untuk si sambal terasi. Dan langsung aku tuang nanti untuk nasinya ya. Jadi nasinya ini aku buat sedikit aja, karena seperti biasa aku juga nggak banyak-banyak banget makan nasi goreng itu, aku seperlunya aja ya, sedikit aja gitu, nggak yang terlalu suka banget gitu. Nah itu seperti biasa aku cemplungin juga untuk gula dan garam ya. Jadi jangan heran kalau aku masak tuh memang selalu pakai gula ya teman-teman. Dan itu aku juga pakai bumbu nasi goreng juga aku kasih kecap. Emang aku tuh yang nggak suka kalau misalnya nasi goreng itu yang pucet, yang nggak pakai kecap itu aku kurang suka ya teman-teman. Makanya itu aku setiap buat nasi goreng itu pasti selalu aku kasih kecap. Jadi kalau misalnya pas lagi nggak ada stok kecap di rumah itu aku nggak bakalan jadi buat nasi goreng. Dan terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.